kalau kalian sudah membaca terkait dengan filsafat begitu ya, eh, saya yakin begitu ya, kalian akan, oh, apa ya, persepsi kalian terkait dengan filsafat itu akan berubah begitu ya. Kayak beraneka ragam terkait dengan filsafat, namun yang akan kita fokuskan adalah filsafat ilmu, ya, filsafat ilmu, ya. Eh, Tadi banyak filsafat, ada yang filsafat membahas terkait dengan agama, begitu ya, filsafat terkait dengan hal-hal yang lain lah, ya. Namun eh, kalau saat ini, ya, yang akan kalian pelajari adalah filsafat terkait dengan filsafat ilmu, bagaimana mengembangkan suatu ilmu, bagaimana mencari suatu ilmu, ya, itu yang akan menjadi fokus, ya, fokus dari pembelajaran kita, ya. Jadi eh, filsafat ini eh, mulai berkembang begitu ya, ke bawah, ya. Filsafat ini mulai berkembang eh, pada masa peradaban Yunani kuno, ya, perubahan kuno pada masa Yunani, ya. Kan pada masa peradaban kuno kan ada Yunani, ada bangsa Romawi begitu ya. Nah, terkait dengan filsafat ilmu ini muncul pada masa peradaban eh, masa Yunani, ya, pada masa Yunani, sehingga muncul nih istilah-istilah Latin, ya, terkait dengan filosofi ini, ya. Ya, jadi ada beberapa pendapat terkait dengan eh, filsafat ini, ya, pengertian dari filsafat ini, ya. Jadi eh, filsafat ini, ya, berasal dari bahasa eh, filosofian, ya, filosofian. Jadi filosofi itu tadi mencintai eh, kebenaran lah intinya, begitu ya. Ya, jadi banyak sekali bukan referensi, para ahli yang mengeluarkan referensi terkait dengan pengertian dari filosofi itu apa, begitu ya. Eh, Banyak arti begitu ya, banyak arti, tapi esensinya sama. Esensinya filsafat itu bermakna bahwa mencintai kebijaksanaan, mencintai kebenaran, begitu ya. Nah, ini ada sejarah filsafat nggak di sini? Coba ke bawah. Oke. Nah, oke. Ya, ada sejarahnya nggak? Nggak ada ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi sejarah dari eh, filsafat ini berkembang dari masa ke masa, ya. Dimulai tadi daripada masa kuno, ya, masa peradaban kuno, gitu, dari masa Yunani, ya. Ini mulai berkembang, ya. Pada masa ini, ya, banyak ahli pikir nih, banyak ahli pikir, ya, terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, contohnya pada masa ini, ya, pada masa ini muncul eh, Thales, ya, Thales yang berhasil mengembangkan terkait dengan ilmu pengetahuan yang eh, terkait dengan geometri dan matematika, begitu ya. Lalu ada juga Hippocrates, ya, Hippocrates, ya, pada masa Yunani kuno ini, ya, Hippocrates ini dia mengembangkan ilmu terkait dengan ilmu kedokteran, ya, terkait dengan ilmu kedokteran. Lalu Aristoteles, ya, Aristoteles ini biasanya dia mengembangkan teori tentang apa? Aristoteles tentang dunia dan bendanya, ya, ya, tentang apa, binatang begitu ya, tentang benda-bendanya begitu, ya. Itu adalah perkembangan ilmu pengetahuan
di masa Yunani kuno, ya. Lalu berikutnya ada setelah masa Yunani kuno masuk ke masa abad pertengahan, ya, ke masa abad pertengahan. Jadi di masa ini, ya, untuk filsafat ini ya lahir filsafat yang mungkin dikenal dengan filsafat eh, Eropa, begitu ya. Nah, kalau di abad pertengahan ini muncul filsafat-filsafat yang biasanya di corak filsafatnya itu corak pemikiran yang sifatnya itu diwarnai oleh pemikiran terkait dengan agama, ya, pemikiran terkait dengan agama, ya. Nah, lalu setelah ke masa abad pertengahan, ya, berkembang filsafat ini ke masa abad modern, ya. Nah, di masa abad modern ini, ya, di masa abad modern ini, pemikiran filsafatnya, ya, menempatkan manusia sebagai tempat yang sentral atau tempat yang penting dalam pandangan kehidupan, ya, sehingga corak pemikirannya ini adalah corak antroposentris, ya. Jadi pemikiran filsafat berdasarkan pada akal pikir dan pengalaman, ya. Jadi ini masa abad modern, ya. Jadi filsafat ini berkembang setiap masa ke masa, ya. Jadi setiap abad, setiap masa ke masa filsafat ini berkembang dan memiliki corak tersendiri setiap masa, setiap abad ini, begitu, ya. Dan di masa abad modern, begitu ya, pemikiran filsafat ini berdasarkan pada akal pikir, ya, akal pikir dan pengalaman. Oleh karena itu mungkin sekarang kan kita belajar apa kaitan antara filsafat dan manusia, begitu. Ya, tidak belajar filsafat dan agama, begitu ya. Jadi kita belajar terkait dengan filsafat dan manusia, nanti dihubungkan dengan ilmu pengetahuan, ya. Nah, eh kita ya sekarang berada di era abad ke-20. Di era ke abad 20. Filsafatnya, sifatnya itu adalah filsafat kontemporer. Kontemporer, ya. Jadi eh, filsafat kontemporer ini coraknya bukan hanya kepada manusia saja, tetapi juga ya memberikan perhatian kepada bidang-bidang yang lainnya. Contohnya etika, bidang etika sosial seperti apa, ya, lalu bidang bahasa seperti apa, ya. Jadi muncul hal-hal seperti itu di masa abad kontemporer ini. Jadi filsafat kontemporer ini bukan hanya filsafat yang terkait dengan hal yang manusia saja, begitu, dengan akal pikir manusia saja, tapi membahas juga terkait dengan tadi etika sosial dan hal-hal yang lainnya, begitu, ya. Nah, kenapa kita belajar filsafat? Kenapa kita belajar filsafat? Ayo, kelompoknya, kenapa kita belajar filsafat? Secara umum saja. Tadi kan sudah ada tuh. Mengapa kita belajar filsafat? Tadi kan dari terminologi filsafat sendiri kan, filsafat adalah mencintai kebenaran atau kebijaksanaan. Ya, jadi manfaat secara umum belajar filsafat itu untuk apa? Menjadikan manusia lebih bijaksana dalam setiap tindak tanduknya. Itu manfaat dari belajar filsafat. Ya, sekarang nih pada abad kontemporer banyak sekali berkembang hoax, begitu. Banyak sekali etika yang terabaikan. Ya, ketika kita menjadi lebih bijaksana, ya, kita bisa mengatur etika kita.
ya, kita bisa menjadi seseorang yang tidak menimbulkan hoak atau tidak terkena hoak begitu. Ya, ya itu. Itu apa? Itu manfaat dari mengapa kita belajar filsafat. Jadi menjadikan manusia itu lebih bijaksana. Ya, bijaksana artinya apa? Bijaksana itu adalah memahami pemikiran yang ada, ya, dari sisi mana pemikiran itu disimpulkan. Begitu, ya. Jadi memahami pemikiran yang ada dari sisi mana pemikiran itu disimpulkan. Kita bijaksana, wise gitu. Jadi memandang sesuatu itu bukan hanya dari satu sisi saja, harus dari segala sisi. Supaya kita bisa beraksi, berperilaku yang relevan. Ya. Jadi bijaksana itu artinya ya memahami pemikiran yang ada dari sisi mana pemikiran itu disimpulkan. Ya. Jadi memahami, menerima sesuatu yang ada dari sisi mana keadaan itu ada. Ya. Nah, oke, ya, berikutnya. Oke. Ya. Eh, tadi kan saya sudah jelaskan ya berbagai corak terkait dengan filsafat ya di apa di setiap abad ya, di setiap abad. Jadi di setiap abad itu filsafat selalu berubah dan selalu memberikan corak ya. Nah, variasi dari pemikiran filsafat ya ini akan menciptakan suatu pikir generasi yang akan datang itu menjadi lebih kritis ya. Ketika kita memahami sesuatu dari berbagai sisi ya akan membuat kita menjadi berpikirnya itu lebih kritis. Jadi tadi tidak akan terkena hoax. Ketika ada berita A, ya kita tidak langsung meneruskannya si berita A itu. Padahal berita A itu hoax begitu. Kalau kita bijaksana, kalau kita mampu berpikir secara bijaksana, apa yang disampaikan oleh seseorang akan kita olah dari berbagai sisi. Begitu. Ya. Jadi membuat kita itu akan menjadi lebih kritis. Begitu. Ya, akan lebih memilah, bisa memilah mana yang baik, mana yang tidak baik. Gitu. Ya. Jadi hakikat berpikir secara filsafat ya, berpikir secara filsafat ya. Ini kalian harus mampu memahami itu, berpikir secara filsafat. Berpikir secara filsafat itu bukan berarti harus menjelimet, bukan. Ya. Jadi berpikir secara filsafat ini ya dapat diartikan sebagai berpikir yang sangat mendalam ya, sebagai hakikat atau berpikir secara global, secara menyeluruh ya, atau berpikir yang dilihat dari berbagai sudut pandang pemikiran ya, atau sudut pandang ilmu pengetahuan. Begitu ya. Jadi kita itu harus berpikir secara mendalam terhadap sesuatu hal. Berpikir secara filsafat itu dapat diartikan bahwa kita harus mampu berpikir secara sangat dalam sampai kepada hakikatnya apa hal itu begitu ya. Berpikir secara menyeluruh, global ya, yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang ya.
Nah, ketika kita berpikir secara tepat, secara benar, serta dapat ditanggung jawab, dapat eh, begini, berpikir secara mendalam, ya, ini merupakan suatu upaya kita, ya, supaya apa yang kita lakukan itu tepat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Begitu, ya. Eh, dalam filsafat, ya, dalam filsafat, ya, eh, apa filsafat kontemporer, ya, di mana kita sekarang masa ini berada, begitu, ya, ya. eh, Dalam filsafat kontemporer, ya, eh, pemikiran-pemikiran yang mendalam, ya, ini dapat dijadikan sebagai pandangan hidup kita sebagai uh, manusia, ya. Jadi pada saat kita memahami filsafat di filsafat kontemporer, filsafat di era abad sekarang, begitu, ya, ya, di era abad sekarang, ya, diharapkan apa, bahwa manusia, begitu, ya, manusia itu sebagai uh, makhluk makhluk sentralnya, begitu, dalam makhluk sentralnya, begitu, ya, atau makhluk utama, begitu, ya, pada saat kita berpikir akan sesuatu hal, begitu, ya. Oke. uh, ke bawah, benar, ke atas, belum, 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 ke atas, belum, belum. Oke, belum, ke atas lagi. Sebentar, sebentar. Oke, ini sudah. Oke, 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 oke. Sudah, sebentar, saya baca dulu. Hmm. Sebentar, saya lihat dulu RPS-nya, sebentar. Coba-coba ada yang bisa tampilkan RPS?